Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun hanya di rumah saja. Perkenalkan, saya Ibu Siska Nuraryani. Saat ini, Ibu sedang menempuh studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Dan Ibu diberi kesempatan untuk praktik mengajar di SMPN 7 Jember, tepatnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai materi baru, yakni teks imajinasi. Teks imajinasi dimuat pada KD 3.3, yakni mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Lalu, KD 4.3 yakni menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dari teks narasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca dengan percaya diri. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya teman-teman di rumah mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti buku, ballpoint, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7, dan yang tak kalah penting, teman-teman di rumah harus mempersiapkan konsentrasi agar materi kali ini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Apakah kalian pernah berimajinasi tentang sesuatu? Mungkin bertemu dengan idolamu, atau ingin mengunjungi suatu tempat impianmu? Jika pernah, mari mengenal teks imajinasi terlebih dahulu. Pengertian teks imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teks imajinasi dibagi menjadi dua, yakni cerita dan imajinasi. Cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau kejadian. Lalu, imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Jadi, apa sih pengertian dari teks imajinasi? Teks imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan khayalan yang dituangkan dalam bentuk cerita. Teks imajinasi atau cerita imajinasi tergolong dengan teks narasi sugestif, yakni rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Misalnya, dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Cerita imajinasi juga merupakan cerita fiksi yang bergenre imajinasi, di mana tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata. Misalnya seperti tema imajinasi yang berbau gaib, supranatural, atau futuristik. Selanjutnya, ciri umum cerita imajinasi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat,
tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Dan yang keenam, cerita imajinasi memiliki ciri umum, yakni bahasa. Ciri umum cerita imajinasi yang pertama adalah cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yakni, cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi imajinasi yang diciptakan oleh penulis atau pengarang. Contohnya adalah cerita supranatural atau yang berbau mistis mengenai arwah gentayangan yang diceritakan oleh penulis sebagai arwah yang kematiannya misterius atau tidak terpecahkan. Ciri umum cerita imajinasi yang kedua adalah cerita imajinasi memiliki ide cerita, yakni ide cerita terbuka terhadap gaya khayal penulis. Ide penulis tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Lalu, ide cerita bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik bagi pembaca. Contohnya, cerita imajinasi seekor singa yang bertempur melawan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita ini terdapat dalam film Jungle Books. Ciri umum teks imajinasi yang ketiga adalah cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu, yakni peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang kedua adalah latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang penulis menceritakan imajinasi mengenai seorang tokoh dalam sebuah cerita. Cerita tersebut menggambarkan seorang tokoh yang mampu memasuki dunia fantasi, di mana di dalam dunia tersebut terdapat banyak taman-taman cantik, istana coklat, dan juga istana kurcaci yang tidak ditemui di dalam kehidupan nyata. Ciri umum cerita imajinasi yang keempat adalah tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian, yakni tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang penulis menggambarkan seorang tokoh dalam sebuah cerita memiliki kemampuan yang sakti dalam melawan kejahatan. Misalnya, tokoh tersebut digambarkan sebagai superhero yang dikagumi banyak orang karena kemampuannya. Ciri umum teks imajinasi yang kelima adalah cerita imajinasi bersifat fiksi, yakni cerita imajinasi bukan kejadian yang nyata. Imajinasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Contohnya, penulis mengangkat sebuah kejadian fiksi yang dilatar belakangi kejadian nyata. Misalnya adalah cerita imajinasi mengenai persahabatan, percintaan, kekeluargaan yang didasari oleh kejadian nyata, lalu dikemas dengan sajian fiksi oleh penulis atau pengarang. Ciri umum teks imajinasi yang terakhir adalah bahasa, yakni bahasa yang digunakan dalam teks imajinasi atau cerita imajinasi harus variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari. Tentunya, ragam percakapan sehari-hari ini bukan bahasa formal. Contohnya, seorang penulis menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, namun berhubungan dengan cerita yang disajikan. Misalnya, sebuah percakapan antar tokoh
yang latar belakang tokoh tersebut tinggal di kota. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa gaul anak perkotaan yang sehari-hari mereka gunakan. Selanjutnya adalah jenis cerita imajinasi. Jenis cerita imajinasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan latar cerita, dan yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi tiga, yakni latar lintas waktu masa lampau, yang kedua latar waktu sejaman, dan yang ketiga, latar lintas waktu futuristik. Jenis cerita imajinasi berdasarkan latar cerita, yang pertama adalah latar lintas waktu masa lampau. Latar lintas waktu masa lampau adalah cerita imajinasi yang terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum adanya pergerakan nasional. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Contohnya, cerita imajinasi tersebut adalah dongeng dan hikayat. Kalian bisa memperhatikan contoh dari teks imajinasi berdasarkan latar lintas waktu pada masa lampau pada gambar di samping yang berjudul Hikayat Hang Tuah. Lalu pertanyaannya, mengapa Hikayat Hang Tuah merupakan contoh cerita imajinasi yang berdasarkan latar lintas waktu pada masa lampau? Ya, benar sekali. Karena pada cerita tersebut, tokoh dan latar cerita menggunakan nama pada zaman dahulu. Jenis yang kedua adalah latar waktu sejaman, yakni cerita imajinasi yang terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Contoh cerita imajinasi ini adalah cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu saat ini. Kalian bisa memperhatikan contoh pada gambar di samping. Contohnya adalah rumah belakang. Rumah belakang merupakan teks imajinasi yang menggunakan latar waktu sejaman. Karena cerita imajinasi ini menggunakan alur atau waktu saat ini, serta tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Jenis yang ketiga adalah latar lintas waktu futuristik, yakni cerita imajinasi yang terjadi pada masa yang akan datang. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar di masa depan. Contohnya adalah cerpen dan novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Coba perhatikan contoh di samping. Contoh cerita imajinasi berdasarkan latar lintas waktu futuristik ini berjudul Surat dari Entah Siapa. Nah, Surat dari Entah Siapa ini termasuk cerita imajinasi yang terjadi pada masa yang akan datang atau menggunakan latar lintas waktu futuristik. Karena tokoh dan latar dalam cerita tersebut menggunakan nama dan latar yang akan terjadi di masa depan. Tidak hanya itu. Cerita tersebut juga menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Selanjutnya, jenis cerita imajinasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita imajinasi total. Cerita imajinasi total adalah cerita imajinasi yang berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu secara keseluruhan. Artinya, cerita ini
yang memuat semua yang terdapat pada cerita yang tidak terjadi di dalam dunia nyata. Perhatikan contoh pada gambar di samping. Cerita imajinasi Nyanyi Sika termasuk dengan cerita imajinasi total. Karena cerita imajinasi ini berisi imajinasi pengarang yang tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jenis yang kedua dan yang terakhir adalah cerita imajinasi irisan, yakni cerita imajinasi yang menggunakan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang masih ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Persahabatan di dunia fantasi. Teks imajinasi persahabatan di dunia fantasi ini merupakan jenis cerita imajinasi irisan. Karena pada cerita tersebut masih menggunakan nama-nama, peristiwa, ataupun tempat-tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau yang pernah terjadi di dalam dunia nyata. Baiklah, itulah tadi materi yang Ibu telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.